Namaku Susi. Aku memiliki seorang suami yang sangat kucintai dan seorang ibu yang sangat aku percayai. Usiaku 25 tahun, sementara usia suamiku 41 tahun. Suami adalah seorang pengusaha yang terbilang sukses di kampung halamanku. Ibuku berusia 46 tahun dan aku juga memiliki seorang ayah yang sudah lama mengalami sakit stroke. Dahulu, ayah juga seorang pengusaha. Kehidupan kami serba berkecukupan. Hingga suatu hari, bisnis ayahku bangkrut dan membuat dia stres hingga mengalami kelumpuhan. Setelah ayahku sakit, ibuku menjadi tulang punggung keluarga. Setiap hari ibuku selalu mengeluh disebabkan oleh himpitan ekonomi. Namun begitu, aku pun setiap bulan mengirimkan uang kepada ibuku, walaupun sebenarnya suamiku tidak setuju dengan hal itu. Hingga suatu hari, suami mengetahui bahwa aku setiap bulan mengirimkan uang kepada ibuku. Aku pun dipukuli dan dihajar oleh suami karena sebelumnya suamiku sudah memberikan peringatan berulang kali, namun aku tidak mengindahkan peringatan itu. Sebagai seorang istri yang sudah merasa bersalah karena tidak mendengarkan larangan suami, aku pun pasrah menerima perlakuan suami terhadap diriku. Sejak pemukulan itu, aku pun tidak lagi mengirimkan uang kepada ibuku. Hingga suatu saat, aku menerima telepon dari ibuku. Dengan nada marah, ibuku bertanya, kenapa aku tidak lagi mengirimkan uang kepada dirinya. Mendengar pertanyaan itu, aku pun hanya diam tanpa menjawab sepatah kata kepada ibuku. Hal itu kulakukan agar ibuku tetap berpikir baik terhadap suamiku. Setelah setahun, aku tak lagi mengirimkan uang kepada ibuku. Aku pun mendengar kabar dari kerabatku yang ada di kampung bahwa suamiku sering berkunjung ke rumah ibuku. Awalnya aku berpikir bahwa mungkin tujuan suami untuk berkunjung ke rumah untuk melihat keadaan mereka. Tetapi saat aku menerima telepon dari sahabatku di kampung, aku kaget mendengarnya. Ternyata suamiku berselingkuh dengan ibu kandungku sendiri. Mendengar kabar itu, aku tidak langsung mempercayainya. Aku pun langsung menanyakan kepada suami terkait kabar tersebut. Saat suami mendengar pertanyaanku, seolah sikapnya berubah. Dia langsung kaget dan mengatakan kalau informasi itu tidak benar. Dia ke rumah ibu untuk melihat kondisi ayah yang sedang sakit. Kebetulan, ayahku pernah menjadi partner bisnis suamiku. Setelah mendengar jawaban dari suami, entah mengapa hatiku tidak percaya dengan apa yang diucapkannya. Aku pun meminta izin kepada suami untuk pulang kampung menjenguk ibu dan ayahku. Namun suami marah mendengar kalau aku ingin pergi ke kampung halaman. Akhirnya, aku pun mengurungkan niatku untuk pergi ke kampung halaman. Namun entah mengapa, aku merasa penasaran dengan kabar yang disampaikan oleh sahabatku yang ada di kampung. Hingga suatu saat, aku menerima kabar lagi dari kampung halaman bahwa warga memergoki suamiku tengah berada di dalam kamar bersama ibuku. Mendengar kabar itu, aku langsung memberanikan diri untuk pulang ke kampung halaman guna memastikan kebenaran tentang kabar tersebut.
Setibanya di kampung halaman, aku langsung menuju rumah dan ternyata suamiku tidak berada di sana. Yang kutemui hanya ibu dan ayah yang sedang sakit. Rasa bersalah pun timbul di benak pikiranku karena telah mencurigai ibuku. Aku pun langsung memeluk ibu dan meminta maaf karena baru datang menjenguk mereka. Tetapi ibuku meminta aku untuk segera kembali ke rumah suamiku dengan alasan bahwa suamiku akan memarahiku karena keluar rumah tanpa seizinnya. Mendengar perkataan ibuku, kecurigaan mulai muncul. Aku merasa ibuku banyak tahu tentang rumah tangga kami, sementara aku tidak pernah menceritakan tentang persoalan rumah tanggaku. Aku pun langsung bergegas keluar rumah dan menemui sahabatku yang memberikan informasi tentang perselingkuhan mereka. Saat mendengar cerita dari sahabatku, aku langsung shock, seolah dadaku terasa sesak. Dan aku pun langsung bergegas kembali mendatangi ibu untuk bertanya perihal kebenaran informasi itu. Awalnya, ibuku tak mau berkata jujur, tapi setelah aku katakan bahwa aku telah mendengar informasi ini dari penduduk kampung, dia pun mulai bercerita, di mana dia mengatakan bahwa suamiku yang memaksa dia untuk melakukan hubungan terlarang dengan syarat semua kebutuhan akan ditanggung oleh suamiku. Mendengar cerita itu, aku langsung memarahi ibu. Sambil menangis, aku katakan, "Begitu tega ibu menghancurkan rumah tangga anakmu sendiri." Tetapi jawaban ibuku membuat mataku terbuka lebar, di mana dia mengatakan bahwa aku bukanlah anak kandungnya, melainkan aku hanyalah anak pungut dan suamiku adalah mantan kekasih ibuku. Mendengar jawaban ibuku, aku tak mampu berkata-kata lagi. Aku merasa bahwa semua orang telah menipuku dengan merahasiakan semua ini dariku. Aku merasa dunia sedang mempermainkanku. Tubuhku terasa lemas, air mataku terus mengalir. Ingin rasanya kuakhiri hidupku. Hingga akhirnya aku pergi menjauh dari kehidupan mereka, kehidupan yang dipenuhi oleh dusta dan sandiwara. Hikmah dalam cerita ini, terkadang kesulitan ekonomi akan membutakan mata hati seseorang yang tidak pernah bersyukur akan apa yang dimiliki hari ini. Ambil positif, buang negatif.